Tribuners, jadi sekarang kita bakal lihat-lihat koleksi bunda pusakanya waktu zaman Sumedang Larang ya Pak ya? Iya. Nah itu ada tombak bandarang. Tombak bandarang itu apa? Ya, tombak bandarangan ini adalah tombak digunakan pasukan berkuda. Jadi kalau sekarang pasukan kavaleri ya. Jadi Sumedang Larang dulu memang terkenal kuat militernya. Salah satunya pasukan berkuda. Ya. Selain pasukan berkuda, Sumedang Larang juga terkenal dengan pasukan panahannya. Nah, panahan Kasumedang itu alhamdulillah sampai saat ini masih kita jaga sebagai olahraga tradisional. Namanya panah Kasumedang. Panah Kasumedang. Daerahnya apa kalau di sini? Masih dikelola oleh keraton. Dan alhamdulillah sekarang panah Kasumedang sudah mulai diminati oleh daerah-daerah di luar Sumedang. Nah, kalau senjata orang Sunda, golok atau bedog. Nah, ini senjata orang Sunda. Baik prajurit, senopati, maupun raja-raja Sunda itu menggunakan golok atau gobang. Ada golok yang panjang, ada yang pendek. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ini perkakas, alat makan dan minum, ini pemberian dari pemerintahan Hindia Belanda untuk Pangeran Arya Surya Kusuma Dinata atau Pangeran Sugi. Ini bahannya apa? Perak ya? Perak. Ini asli apa ya? Asli. Nah, ini sama ini senjata perang. Ini senjata golok panjang, gobang atau istilahnya parang. Ini golok yang memiliki pamor, ini milik raja-raja Sunda. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dan punya pamor tersendiri. Nah, kalau ini alat perang juga, ini tumbak yang mata tumbaknya tunggal, ada juga mata tumbak yang trisula. Nah, seperti yang tadi dilihat itu trisula. Ini mata tumbak ini perkakas perang ini tidak terlepas dari unsur filosofi, jadi ada kandungan filosofi. Ada yang tunggal dan yang trisula. Kalau jumlahnya yang ada di Sumedang Larang berapa? Nah, kalau pusaka-pusaka kami yang tercatat itu lebih dari 3.000. 3.000. Ya, lebih. Itu terdiri dari keris, tumbak, golok, naskah, gamelan, dan seterusnya. Kalau ini untuk cara merawatnya seperti apa? Nah, ini merawatnya kita memang ada perlakuan perawatan yang kita lakukan 1 tahun sekali pada saat jamasan pusaka. Jadi ada tradisi kami yang kontinu, itu ada ngumbah pusaka dilaksanakan pada bulan Maulid. Pada tanggal 1 Maulid sampai tanggal 11 Maulid. Tanggal 12 Maulidnya itu pusaka-pusaka inti terutama itu diarak, dibawa keluar, dikirapkan, baru masuk untuk dijamasan. Kalau mahkotanya Pak, perawatannya sama? Ya, sama. Kita ada perawat. Juga? Iya, dikirapkan. Juga. Pak, aku penasaran Pak, ini panjang banget. Nah, kalau ini fungsinya apa Pak? Ini fungsinya dulu bukan sebagai senjata perang, tapi lebih kepada media untuk upacara ritus. Upacara ritus itu apa Pak? Upacara ritual. Ini digunakan untuk media upacara ritual dan juga digunakan untuk dekorasi ruang pada masa lalu. Sudah apa lagi Pak koleksinya? Nah, koleksi kami yang inti senjata utama. Ini milik siapa Pak? Ini kerajaan Sumedang Larang, ini milik raja-raja Sumedang Larang. Ini bannya emas ya Kang? Iya. Yang pertama ini pedang Kimastak. Pedang Kimastak ini milik Prabu Tajimalela, pendiri Sumedang Larang pertama. Beliau adalah putra dari Prabu Guruji Putih. Yang kedua adalah keris Hidukun. Ini milik Prabu Gajah Agung, Raja Sumedang Larang kedua. Prabu Gajah Agung, putra dari Prabu Tajimalela. Dan yang ketiga, ini adalah keris Penunggul Naga, milik Pangeran Angkawijaya yang mendapat gelar Prabu Gesan Ulun setelah Pangeran Angkawijaya mendapat mahkota binokasi dari Pajajaran ke Sumedang. Oh, ini ada taburan mutiara ya? Mutiara berlian. Oh, berlian.
Nah, disebut Prabu Gesan Ulun, Prabu itu raja, Gesan tempat, Ulun diabdi. Jadi raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda. Karena penyerahan mahkota ini bisa diartikan sebagai simbol bedol kekuasaan, jadi pengalihan kekuasaan penuh dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Sumedang Larang. Maka status Sumedang Larang berubah setelah menerima mahkota Dinokasi. Yang tadinya merupakan kerajaan vassal atau kerajaan bagian dari kerajaan induk berubah menjadi kerajaan induk. Dan teritori wilayahnya meluas mewarisi wilayah ex kerajaan Sunda Pajajaran. Satu priangan kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Itu ya sebut priangan. Kang, untuk mengurus ribuan pusaka ini Kang butuh berapa orang Kang? Nah, kita memang ada perangkat ya, baik yang di dalam yayasan wakafnya dan di Panata Keraton Sumedang Larang. Kalau di jumlah itu lebih dari 75 orang. Kang, aku juga penasaran ya, dari tadi teh banyak peninggalan guci-guci Cina. Nah, sejarahnya kenapa bisa nyampe ke Sumedang? Nah, ini memang guci-guci ini guci-guci tua juga. Ini sebetulnya milik dari keluarga kami. Iya. Jadi disimpan sebagai dekoratif ruang. Tapi ini guci-guci lama. Kalau naskahnya kan nggak di sini ya? Kalau naskah tersimpan di gedung Bumi Kaler di ruang perpustakaan. Kalau ini tuh terbuka untuk umum nggak, Kang? Untuk melihat pusaka-pusaka ini? Terbuka untuk umum karena Museum Prabu Gesan Ulun didirikan tahun 1974 untuk kita memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat akan kesejarahan kebudayaan Sumedang. Jadi ini bisa untuk digunakan untuk edukasi pendidikan kesejarahan, juga untuk meningkatkan pariwisata di daerah. Harus reservasi dulu kah? Apa bisa on the spot langsung? Bisa on the spot langsung, bisa pesan terlebih dahulu bisa. Kecuali hari Jumat ya? Nah, libur itu hari Jumat dan Senin. Jumat dan Senin ya. Jadi Selasa, Rabu, dibuka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Udah, mungkin segitu aja Kang. Makasih udah diajak keliling Tribuners, terutama wargi Sumedang. Boleh banget belajar sejarah tentang kerajaan Sunda sekarang ya di Keraton Sumedang Larang. Di jalan apa Kang? Di Jalan Prabu Gesan Ulun, nomor 40B. Terima kasih Tribuners. Selamat sore. Hatur nuhun Pak. Sama-sama. Saya sistem editing yang